Marini tadinya dijadwalkan berpartisipasi di Suzuka Awards 2025 pada 1 hingga 3 Agustus 2025 untuk membela skuad Honda bersama Johann Zarco. Setelah berlaga di MotoGP Inggris, Marini dan Zarco pun bertolak ke Suzuka, Jepang untuk menjalani tes. Sayangnya, mengendarai motor CBR 1000 RRR SP, Marini mengalami kecelakaan hebat. Adik Valentino Rossi ini mengalami dislokasi tulang panggul kiri, kerusakan ligamen lutut kiri, keretakan tulang sternum dan tulang bahu kiri, serta notomoraks kanan. Marini bahkan harus dirawat di Jepang dan tak diizinkan pulang ke Italia setidaknya sampai pekan depan. Alhasil pembalap berjuluk Marinovic ini harus absen dari seri Aragon. Namun motorsport.com melaporkan bahwa Honda tak akan memanggil pengganti. Menurut regulasi MotoGP, jika seorang pembalap dinyatakan tidak bugar untuk balapan, maka timnya tidak wajib menunjuk pengganti untuk balapan berikutnya apabila cedera terjadi kurang dari 9 hari sebelum balapan digelar. Jika Honda ingin menurunkan pengganti, maka mereka harus menyerahkan nama kepada FAM dan Dorna Sport pada hari Rabu. Namun mereka dikabarkan tak berniat untuk melakukannya. Dan hanya akan menurunkan Joan Mir sebagai pejuang tunggal bagi tim pabrikannya. Sebagai catatan, Honda memiliki 3 test rider, yakni Alex Espargaro, Takaki Nakagami, dan Stefan Bradl. Espargaro telah menjalani wildcard di seri Spanyol dan Inggris. Sementara Nakagami menjalani wildcard di seri Prancis. Keduanya baru bergabung dengan tim tes Honda tahun ini. Bradl yang sudah jadi tes rider Honda sejak 2018, kini memilih fokus pada kegiatan tes dan pensiun dari jabatan pembalap cadangan. Sebelumnya, juara dunia Moto2 2011 ini harus memecah konsentrasi menjalani tes lagi jadi pengganti para rider Honda yang cedera. Selain itu, Honda juga tidak berencana menurunkan 3 tes rider ini dalam tes pasca balap di Aragon pada Senin 9 Juni 2025 mendatang. Alhasil, hanya Joan Mir, Johann Zarco, dan Somkia Chantra yang turun lintasan untuk mengumpulkan data bagi para insinyur dan teknisi Honda. Pedro Acosta dikabarkan sudah tidak tahan lagi. Bukan rahasia lagi bahwa si jenius Acosta sudah muak dengan KTM karena tidak mampu menang. Tetapi tampaknya ia akhirnya mencapai batasnya. Dan media Italia melaporkan bahwa ia telah menyatakan tidak akan membalap untuk tim manapun kalau tidak bersama Ducati tahun depan. Memang pernyataan ini mungkin masih terkesan sebagai gosip, tetapi memang benar bahwa Acosta tidak lagi mempercayai KTM. Dan dia sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan uang atau rela tidak dibayar asal dia bisa balapan di Ducati. Namun masalahnya, misal Acosta memutus kontrak lebih awal mengikuti jejak Martin di Aprilia, di mana mengakhiri kontraknya dengan KTM untuk pindah ke Ducati musim depan, saat ini tidak ada tempat baginya untuk di Ducati. Salah satu kemungkinan adalah memindahkan Morbidelli yang berada di tim VR46 saat kontraknya berakhir tahun ini, dan menempatkannya di tempatnya. Namun musim ini Morbidelli tampil sangat baik dengan GP24. Ia telah naik podium beberapa kali dan memiliki peringkat lebih tinggi daripada rekan setimnya di Gia yang menunggangi GP25 sehingga Rossi bertanya-tanya, apakah akan menyingkirkan Morbidelli yang sudah seperti anak baginya untuk mendatangkan Acosta? Keinginan Ducati akan memainkan peran besar dalam transfer Acosta. Jadi, jika Ducati menginginkan Acosta, Rossi juga mungkin cenderung setuju jika Gigi Dalinya dari Ducati Pusat menginginkan Acosta. Dan Rossi sendiri juga terkesan dengan bakat Acosta dan telah menghubunginya sejak masa Moto2-nya. Pertanyaannya adalah, apakah Ducati atau VR46 akan mampu menanggung biaya penalti jika Acosta memutuskan berhenti di tengah kontrak? Dan jika Acosta ditarik, apa yang akan terjadi pada Morbidelli? Namun, sudah ada rumor bahwa Ducati telah menawarkan Frankie posisi pembalap pabrikan SPK dengan kontrak super mewah berdurasi 3 tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu yang terjadi, Alvaro Bautista akan tersingkir. Test rider Honda Alex Espargaro memuji kemampuan Johann Zarco dalam mengatasi masalah getaran pada RC213 musim ini. Rider LCR itu berhasil mengatasi masalah getaran yang masih saja menjadi momok bagi Honda.
dengan meraih kemenangan di Le Mans dan finish kedua di Silverstone yang mengejutkan. Setelah 7 kali finish di 6 besar musim ini, saat ini Zarco menempati peringkat 5 dalam klasemen sekaligus menjadi pembalap non-Ducati terbaik. Alex Espargaro mengatakan Zarco mampu membalap dengan getaran yang kuat yang tidak dapat dilakukan pembalap lain. Khususnya saat menggunakan ban baru dan saat harus benar-benar gaspol, dia mampu melaju dengan getaran ini tanpa merasakannya. Ale mengaku sangat sulit dengan masalah getaran ini karena saat getaran ini terjadi, dirinya refleks ingin langsung menegakkan motor, jadi motor tidak bisa berbelok dengan maksimal. Tapi Zarco tidak terpengaruh dengan getaran itu dan mampu melaju kencang hingga exit corner. Joan Mir hanya mampu menunjukkan kecepatan instan, sangat berbeda dengan Johann Zarco yang menjadi satu-satunya pembalap yang secara konsisten mengatasi getaran terutama di sesi kualifikasi yang krusial. Meskipun Zarco berhasil menemukan cara untuk mengatasi getaran itu, Alex menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan solusi teknisnya. Disebut sebagai motor terbaik di MotoGP, evolusi terbaru dari Ducati yang menguasai segalanya ini muncul dengan masalahnya sendiri musim ini. Pertama, Ducati memilih untuk tidak menggunakan mesin baru yang tidak disukai Bagnaia dan Marc Marquez sebelum pembalap Italia itu berjuang dengan feel di bagian depan. Pada MotoGP Inggris akhir pekan lalu, masalah itu juga menimpa Marquez untuk pertama kalinya. Waktu, analisis, kekuatan otak dibutuhkan untuk membantu Bagnaia menyelesaikan masalahnya. Namun Bagnaia telah diperingatkan bahwa solusi yang diinginkannya tidak akan datang dalam semalam. Bagnaia baru-baru ini menegaskan bahwa dia tidak bisa melakukan keajaiban saat dia memohon bantuan Ducati. Hal yang mengkhawatirkan bagi Ducati, Marquez berjuang melawan masalah feel dengan motornya di Silverstone yang sebelumnya tidak terlihat jelas. Menurut laporan media Italia, Jack Dixon masuk dalam daftar calon pembalap untuk sebuah tim MotoGP pada tahun 2026. Pembalap Moto2 ini telah lama dikaitkan dengan kelas utama tanpa pernah mendapatkan kesempatan yang tepat untuk naik kelas. Namun, pasar pembalap MotoGP yang tidak menentu yang disebabkan oleh situasi Jorge Martin telah menciptakan pergerakan. Disebutkan oleh Motosprint bahwa Aprilia telah menempatkan Dixon sebagai kandidat jika mereka memiliki kursi kosong tahun depan. Meski demikian, jalan bagi Dixon menuju tim pabrikan Aprilia terbilang rumit dan sangat bergantung pada situasi pembalap lain. Pertama, Martin dan Aprilia harus menyelesaikan perselisihan mereka. Juara dunia MotoGP itu terlihat kembali mengenakan seragam tim dan mengendarai motor mereka pada acara promosi di Misano akhir pekan lalu. Ada kemungkinan rekonsiliasi seperti yang diharapkan oleh CEO Aprilia Massimo Rivola dengan Martin. Rivola mengisyaratkan adanya kesempatan kedua bagi Martin ketika ia kembali dari cedera, dengan memberinya beberapa putaran balapan untuk mempelajari daya saing proyek tersebut di masa depan. Namun, Martin berencana untuk menggunakan klausul kontrak untuk pindah ke tim lain pada tahun 2026. Dengan Honda sangat santer dikaitkan dengannya. Aprilia juga dilaporkan mengincar Enea Bastianini sebagai pengganti Martin. Bastianini kalah dalam perebutan kursi pabrikan Ducati dari Marc Marquez tahun ini, sehingga ia pindah ke Tech3 KTM. Namun, pembalap Italia itu tidak pernah benar-benar bisa beradaptasi dengan motor barunya. Dan kesempatan untuk kembali menjadi pembalap pabrikan terlebih untuk merek asal Italia terdengar logis. Selain itu, pembalap Moto2 Jack Dixon juga disebut sebagai salah satu kemungkinan dengan paspor Inggrisnya dilaporkan bermanfaat bagi fans Inggris. Saat ini tidak ada pembalap Inggris permanen di MotoGP, dan belum ada sejak Cal Crutchlow pensiun dari balapan reguler pada tahun 2020. Kini bersama Elf Mark VDS Racing, ini adalah musim keempat Dixon di Moto2. Dan saat ini ia berada di posisi ketiga klasemen sementara.